Semi, Ya. kalau Natal aku tuh seneng banget karena bisa dapat banyak kado. Dapat kado beneran apa tuker kado? Kalau Ya. tuker kado mah sama juga bohong atuh Lose. Biarpun tukar kado juga, kan aku juga dapat kado, seneng aja. Iya sih, dapat kado mah seneng-seneng aja. Nah, maksudnya kan kado itu melambangkan hadiah dari Jesus. Nah, hadiah dari Jesus untuk kita. Jesus sudah lahir dan mau mati untuk menebus kita. Nah, itu adalah anugerah terbesar, the greatest gift, kado yang paling hebat buat kita. Iya, bener juga sih Lose. Hai Lose. Hai Lose Dewi. Siapa yang dapat kado? Aku tadi dengar katanya ngomongin kado. Aku juga seneng dong kalau dapat kado. Iya bener lah, setiap orang juga pasti senang kalau dapat kado. Iya, setuju. Mungkin kalau orang yang udah punya segalanya Lose, udah nggak perlu lagi kado kali ya. Misalnya kayak Elon Musk. Dia kan dikasih kado seneng ya. Sebenarnya kado itu sih bisa dikasih ke semua orang ya. Misalnya ada kado yang memang kita kasih ke orang tertentu karena memang mereka butuh. Atau ada juga kado yang kita kasih misalnya ke keluarga kita, ya, ke pasangan kita, ke anak-anak kita gitu ya, ke extended family kita. Sebenarnya mereka nggak butuh-butuh amat. Kayak Elon Musk itu kan udah punya segala sesuatu gitu. Tapi ya kita mau kasih aja sebagai wujud ya, sebagai lambang kita mengasihi mereka gitu. Ada misalnya kado yang kita kasih ke raja atau kita kasih ke presiden ya. Nah mereka pasti udah sebenarnya nggak butuh-butuh amat kado dari kita. Mereka udah punya banyak hal. Tapi kita mau menghormati mereka. Kita mau menunjukkan tanda kasih kepada mereka. Misalnya kemarin tuh Pak Jokowi itu kan baru acara itu ya. Mantua ya, pernikahan anaknya yang paling kecil. Nah dia kan pasti nggak butuh pemberian-pemberian dari tamu-tamunya gitu. Tapi ada aja tamu-tamunya yang mau kasih gift gitu ya. Itu sebagai wujud daripada penghormatan mereka kepada keluarga Presiden Jokowi tentunya gitu. Iya bener juga ya Lose ya, kado tuh macam-macam ya. Iya. Nah Lose, ngomong-ngomong kado Lose, topik minggu ini kan mengenai hadiah tuh. Ya. Hadiah untuk Jesus. Nah, kita mau kasih apa ya yang pantas kira-kira untuk Yesus? Sementara Yesus nggak butuh apa-apa, dia punya segalanya. Iya, benar ya. Kita bicara tentang ketuhanan Kristus ya, tentu sebagai Allah pencipta segala sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang sebenarnya kurang daripada dirinya. Semuanya ada di dalam dirinya begitu. Nah, kalau kita bicara soal anugerah Tuhan ya, the amazing grace yang Tuhan Yesus berikan, itu juga kita nggak bisa balas gitu dengan apapun juga. Ya, apa sih pemberian Tuhan buat kita? Paling penting sebenarnya kita lihat adalah di dalam Filipi pasal 2 ya. Saya bacakan tuh Semi sama Lili ya. Di dalam Filipi pasal 2 ya, ayat 5 sampai ayat ke-8 baca ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nih, perhatikan ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, perhatikan di ayat ke-7, di sana dijelaskan satu kebenaran yang begitu sangat luar biasa, begitu sangat indah, bicara soal amazing grace daripada Kristus, yaitu apa? Kristus yang meskipun adalah Allah, dia rela mengosongkan dirinya. Ya, bahasa teologis yang kerennya itu dikatakan kenosis, ya. Emptied himself, gitu. Jadi untuk menyelamatkan manusia berdosa, Kristus yang tadinya penuh di dalam dirinya, ya, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kuasa dan segalanya karena dia Allah, dia rela melepaskan itu semua, mengosongkan dirinya, dan kemudian hadir ke dunia, berinkarnasi di dalam pribadi Kristus dan menyelamatkan kita. Bayangkan, kalau kita misalnya ya,
pengen memberi sesuatu kepada orang lain. Kita kasih, tapi waktu kita kasih kita masih punya dong, iya nggak? Iya. Kita kasih kado misalnya, Lili kasih kado ke Naomi, atau Naomi kasih kado ke saya. Kasih kado nggak mungkin kan kasih semua yang Naomi punya. Enggak kan? Pasti sebagian kecil dari apa yang kita punya gitu kita kasih. Tapi Kristus tadi di dalam Filipi 2, dia yang penuh tadi, mengosongkan. Tidak ada lagi sisa dikatakan, diberikan semua. Makanya kita tahu ya satu ayat yang sangat terkenal ya, Yohanes 3 ayat 16. Ya, karena Allah begitu mengasihi dunia ini dikatakan ya. Karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia apa? Mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal itu maksudnya siapa ya? Kristus ya. Dan anak itu adalah dirinya sendiri kan. Namanya kita, misalnya contohnya ya, kita punya anak. Anak kita itu kan begitu sangat penting ya. Anak itu udah diri kita sendiri gitu. Kalau bisa segala sesuatunya kita buat anak. Betul. Nah ketika kita memberikan anak, itu sama saja kita memberikan diri kita. Jadi itu yang Tuhan lakukan di dalam anugerah yang besar tadi. Dan gimana kita bisa balas? Kita mau mengosongkan diri juga kita nggak punya sebanyak Kristus gitu ya. Nggak bisa. Dia mengosongkan dirinya dari yang begitu sangat mulia, begitu sangat berkuasa, sehingga kita ini yang tadinya berdosa dan akan menghadapi maut, bisa memiliki kemuliaan Allah dan bisa diselamatkan. Gitu. Ya. Bener banget ya Lose ya. Kalau tanpa amazing grace of God, kita semua bakalan menghadapi maut di neraka. Iya. Berarti nggak ada ya hadiah yang sebanding gitu ya untuk membalas kasih yang Tuhan sudah berikan dari keselamatan itu ya Iya, tentu tidak ada yang manusia itu bisa lakukan untuk benar-benar membalas. Istilahnya tuh membalas tuh benar-benar kita paid off ya. Kita udah selesai ya. Tuhan kamu sudah berkorban, saya balas nih. Habis itu kita selesai nih, kita udah impas gitu ya. Nggak bisa. Karena kita tidak punya apa yang Tuhan itu punya. Kita tidak sepenuh dia ketika dia ada di surga itu. Tapi yang kita lakukan adalah kita merespon. Ya, kita bukan mengganti dengan apa yang kita beri, tapi kita merespon sebagai ucapan syukur kita atas pengorbanan Tuhan. Apa aja sih yang kita bisa lakukan ya untuk merespon sebagai ucapan syukur kita? Kalau kita baca di dalam Yohanes 14:23, kemudian juga Yohanes 15 ayat 9, ada satu hal yang kita bisa lakukan. Ya, apa itu? Yohanes 14 ayat 23 dikatakan, jika kita itu mengasihi Kristus, makanya kita harus taat kepada perintahnya, taat kepada firman-Nya. Kalau Yohanes 15 ayat 9 itu intinya, kalau kita mengasihi Kristus, mau merespon kasih Kristus, kita tetap tinggal di dalam kasih-Nya. Seperti itu tuh caranya. Ya. Bersyukur untuk amazing grace itu bisa menghilangkan kekhawatiran kita terhadap segala sesuatu yang ada di lingkungan kita. Betul nggak, Lose? Ya, setuju Lose. Kalau anugerah keselamatan kekal aja, kita udah dapet ya. Udah diberikan oleh Kristus, dia mengosongkan dirinya buat kita. Ngapain lagi kita khawatir, kita pusing, kita takut dengan segala macam problematika yang mungkin akan kita alami di dunia ya. Iya, itu adalah problem yang membuat kita kadang-kadang ada struggle dalam hidup. Tapi itu sifatnya semua sementara gitu. Jangan merasa bahwa ketika kita menghadapi satu kesulitan, kehidupan kita tuh seolah-olah paling menderita, paling sulit, dan seolah-olah itu adalah realitas terakhir dari hidup kita. Enggak, ya. Masih ada anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi kesulitan, bisa aja Tuhan itu dan pasti Tuhan bisa melepaskan kita dari kesulitan. Jadi semua kesulitan itu sifatnya sementara. Tidak ada yang menetap. Ya, dan Kristus bisa mensupport kita, ya, menopang kita untuk bisa lepas dari segala macam kesulitan itu. Benar juga ya. Aduh, saya mesti banyak belajar ini malah. Sama lah, kita semua belajar ya. Iya betul, kita semua sama-sama belajar. Nah, tentang mengasihi Yesus dan tentang tinggal dalam Yesus, kita tuh sering banget mendengar kata-kata ini nih, ya kan? Tapi bagaimana sih sebetulnya penerapan praktisnya? Gimana nih Lause? Oke. Kalau gitu aku baca di ayat firman Tuhannya ya, biar jelas semua ya.
Pertama Yohanes 14 ayat 23 ya, saya bacakan. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Garis bawahi kata menuruti firman, ya. Udah jelas sekali itu. Menuruti firman. Nah, kalau saudara baca tuh di ayat setelahnya ya, 24, 25. Di situ jelas sekali bahwa ketika kita itu mau mengasihi Tuhan, ya, mau diam di dalam kasih Tuhan, kita itu harus menuruti firman-Nya dikatakan. Perintah-perintahnya. Ini di dalam Yohanes 14. Kita lihat lagi yang Yohanes 15 ayat yang ke-9 ya. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Ayat 10 nih tambahan. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Jadi tinggal di dalam kasih Tuhan, merespon kasih Tuhan. Wujud nyata, action-nya, praktisnya itu adalah apa? Menuruti perintah-perintah Tuhan. Menuruti firman-Nya. Artinya apa? Ketika kita menuruti semua apa yang Tuhan kehendaki, kita itu sedang mengasihi apa yang Tuhan kasihi. Ya, Tuhan pengen kita begini A, B, C, dan D. Kita taati. Ya, kita lakukan. A, B, C, dan D itu Tuhan mau. Tuhan kasihi itu dan kita taat melakukannya gitu. Jadi bukan hanya satu respon yang kita tuh pasif ya, menerima aja. Tuhan, aku mau tinggal di dalam kasih-Mu. Ya udah, aku diam aja dan menerima semua berkat Tuhan ya. Take. Give God gitu ya. Menerima aja, enggak. Tinggal di dalam kasih Tuhan itu bicara soal sesuatu respon yang aktif. Kita lakukan sesuatu, bukan hanya berdiam dan menerima, tapi kita bergerak dan melakukan sesuatu, yaitu taati perintah-perintah Tuhan. Kasihi apa yang Dia kasihi. Nah, itu cara kita untuk merespon kasih Tuhan dan tetap tinggal di dalam kasih Tuhan ya. Salah satu contohnya lagi yaitu melayani. Ya, Rose Naomi, Rose Lily berjeri lelah melayani di Sweetie Kids ya. Ini adalah wujud respon dari kasih kepada Tuhan, ya enggak? Iya. Ya, karena Tuhan sudah mengasihi kita, kita melayani anak-anak bagi kemuliaan Tuhan. Gitu. I see Lause. Tapi nih ya, tentang melayani Yesus nih Lause ya. Kan kalau aku nih cuman bisa mengajarin anak-anak kan di Sweetie Kids kan. Yeah. Sedangkan kalau untuk kayak Lause nih khotbah di depan orang-orang dewasa, aduh nggak sanggup. Aduh. Lalu kalau misalnya ngomong aja, kita bicara aja ya di depan umum, di depan orang-orang dewasa. Rasanya semua persiapan tuh sia-sia. Tiba-tiba amnesia nih Lause. Tiba-tiba lupa semua ini, gimana nih Lause? Sama Lause. Saya juga begitu, cuma bisa ngadepin itu anak-anak doang Lause. Itu gini ya. Saya banyak dengar dari orang-orang ya, ketika orang tanya saya pelayanannya apa gitu ya Pak Deddy. Saya melayani anak-anak. Wah, hebat lo bisa melayani anak-anak. Saya mah nggak bisa ya gitu. Lihat anaknya aja udah pusing gitu. Jadi sebenarnya anak-anak remaja atau dewasa itu semua ya kita bisa melayani itu bukan karena kita bisa ya, tapi semua karena anugerah Tuhan ya. Gift atau talenta yang Tuhan beri bagi kita. Orang yang nggak punya talenta pelayanan anak juga akan seperti Lause, ketemu anak amnesia. Gitu. Kita kebalikannya, ketemu orang dewasa kita amnesia. Karena mungkin ya Tuhan ingin kita fokus melayani di anak-anak. Ya, bukannya nggak bisa ya melayani orang dewasa, bisa, tapi nggak akan mungkin seluas ya atau semaksimal orang yang punya talenta di situ. Ya, jadi artinya apa? Tuhan sudah memberikan kita specific gift kepada kita masing-masing untuk melayani Dia. Kalau saya merasa kalau saya melayani jemaat jenjang usia remaja, pemuda, umum, bisa ya, khotbah bisa. Tapi kalau melayani anak-anak tuh beda gitu. Ya, ketika saya melayani anak-anak, bukan hanya saya melayani, tapi saya justru malah semakin merasa saya dilayani mereka. Karena saya banyak dapat energi positif. Mereka tuh memotivasi saya, bikin semangat gitu. Nah, itu yang menurut saya itu adalah hati Tuhan gitu buat saya ya. Jadi kita melayani aja gitu sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita gitu. Jangan maksa-maksa aja gitu ya.
semua disikat gitu. Akhirnya nggak ada yang benar, ya nggak sih? Gitu. Nah kayak tadi ya video di awal kan, little drummer boy itu kan, ya cuma bisa main drum, ya nggak apa-apa gitu. Ya main drum, suruh orang yang nggak bisa musik main drum coba bisa nggak? Nggak bisa. Ya, Gitu. betul. Jadi dengan hal yang kecil itu pun dia bisa melayani Tuhan. Gitu. Nah, aduh, Lasa Naomi kita nggak kepikir ya. Gitu. Gitu ya. Tapi Lasa, pasti nih ya, ada hal-hal yang sama sekali kita nggak boleh melanggar kan? Betul ya. Nah, ketika kita menaati perintah Yesus. Ya tentu ya kalau kita bicara soal menaati perintah Tuhan, ya kita juga tetap harus wise ya. Oh jangan akhirnya nggak peduli kiri kanan gitu ya. Ya. Taat tetapi juga harus bijak. Bagaimana ketika kita taat kepada Tuhan ya, menuruti semua perintah Tuhan, itu kita tidak jadi batu sandungan. Ya, ada orang tuh yang kayak pakai kacamata kuda. Oh, saya mau taat. Taat itu baik ya, tapi ketika kita benar-benar luar biasa gitu udah nggak lihat kiri kanan, kita tabrak sana, tabrak sini. Menurut saya ketaatan kita itu memang harus. Tidak ada tawar-menawar. Tapi ketika kita bertindak untuk taat, kita tuh harus menimbang segala sesuatu. Jangan gerasa gerusuk gitu. Jangan jadi orang yang ekstremis ya. Jangan jadi orang yang anarkis. Demi taat akhirnya semua disikut gitu. Enggak. Kita taat tidak boleh tawar-tawar, tetapi ketika kita taat kita harus benar-benar juga ada kasih gitu. Ya, ada kepedulian terhadap orang di kiri dan kanan. Jadi bagaimana kita taat itu dengan cara yang konstruktif ya, bukan destruktif. Taat yang membangun, bukan taat yang merusak. Gitu. Oke. Wah, thank you pisan ya sama Lasa Dedi. Sama-sama. Mantap Lasa Dedi, kita Sendiri. jadi banyak belajar ya. Ya. Nah, parents dan Lasa-Lasa sekalian yang sudah menyaksikan podcast kita juga, terima kasih ya bisa membawa anak-anak kita melalui podcast ini lebih dekat lagi kepada Tuhan. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya ya, parents dan Lasa-Lasa. Dadah. Bye.